Bapak Ibu, sahabat PKLU, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Adolf Waro, Ketua 1 Dewan PKLU GPIB. Saya awali perjumpaan kita pagi ini dengan menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Opa, Oma, dan kita sekalian dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Untuk pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan kami naikkan syukur berlimpah terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan mempertemukan kami dalam program membaca Alkitab bersama. Untuk itu kami mohon hikmat-Mu Tuhan, menuntun kami, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan memperlakukannya itu di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Ayub, kitab Ayub, pasal 1 ayat 13 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu warga PKLU, renungan pagi ini sesuai dengan Sabda Bina Umat berjudul Hidup ini penuh misteri. Ayat yang menjadi landasan renungan adalah ayat ke-19 yang menyatakan, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merasa bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah suatu kebetulan? Kebetulan adalah kata yang umumnya kita gunakan untuk memaknai suatu dan atau serangkaian peristiwa yang menurut penglihatan dan penilaian kita tidak memiliki kaitan sama sekali. Kendati demikian, kejadian-kejadian demikian seringkali membuat kita bertanya, mengapa ini terjadi? Siapa yang menyebabkannya? Mengapa pula Tuhan membiarkannya? Bacaan Alkitab pagi ini menceritakan tentang serangkaian peristiwa pedih yang mengagetkan Ayub. Tanpa diduga, orang-orang di sekeliling Ayub, yakni orang-orang Sheba dan Kasdim, menyerang dan merampas seluruh ternak miliknya, bahkan memukul para pegawainya. Demikian pula angin ribut dari seberang padang gurun mengakibatkan anak-anak Ayub, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal karena tertimpa rumah yang roboh ketika mereka berpesta. Semua kejadian itu berlangsung begitu cepat dan mendatangkan kerugian yang besar serta duka yang mendalam bagi Ayub. Sama seperti Ayub, kita mungkin pernah atau bahkan sementara menderita akibat berbagai peristiwa yang beruntun, yang mengagetkan. Menyikapi semua itu sebagai orang percaya, kita diingatkan agar tetap tabah dan bertahan di dalam Tuhan. Mengapa? Sebab hanya dengan mempertaruhkan hidup kita kepadanya, maka kita beroleh kekuatan dan penghiburan. Hanya Dialah yang mengerti segala-galanya, termasuk semua kebetulan yang terjadi di dunia ini. Dalam situasi pelik, pilihan yang tepat terkadang bukanlah merasionalisasi keadaan, melainkan menerimanya sebagai fakta hidup tanpa berputus asa. Sebab siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan
atau bahaya atau pedang? Sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 35. Tidak ada. Karena itu marilah kita jalani tahun 2023 ini dalam pengharapan kepada rancangan Tuhan yang indah. Sekalipun hidup ini misteri dan kita tidak berdaya untuk mencegah apa yang akan terjadi di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk menyikapi keadaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami dengan menerima sebagai suatu fakta atau realitas hidup, tanpa harus mengeluh atau berputus asa, dengan keyakinan yang teguh akan penyertaan Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, berilah kami kekuatan dan hikmat-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, dan lebih khusus lagi di dalam kami menapaki kehidupan di sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2023. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, warga lansia, selamat menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. Tetap semangat, terus dapat berkarya dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.